Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Sui Ying tahu bahwa agama suci kuno memiliki total 90 pangkalan dalam Seven Star Oceanic Secret World. Kuil Great Void Heaven menempati sepertiga seluruh dunia suci samudera 7 bintang. Berdasarkan perhitungan ini, agama suci kuno memiliki sekitar 30 pangkalan di dalam wilayah di bawah kuil surga Void besar. Pangkalan-pangkalan ini biasanya sama pentingnya dan memiliki koneksi langsung dengan dunia suci kuno. Seringkali, anggota pangkalan praktis tidak memiliki pengetahuan tentang pangkalan lainnya. Itulah sebabnya mengungkap satu pangkalan tidak akan menyebabkan kehancuran dan mengungkapkan pangkalan lainnya. Tetapi mengingat bahwa hanya ada 30 pangkalan di wilayah Great Void Heaven Temple, penemuan dan pemberantasan satu pangkalan masih dianggap sebagai kontribusi besar. Sui Ying memandang Lei Chen di sampingnya, itu semua karena dia dan koneksi jiwanya dengan istrinya yang memungkinkan kami untuk menemukan markas mereka. Tetua Dongbo, tolong bantu aku menyelamatkan istri aku. Aku dapat merasakan bahwa jiwa istri aku masih disegel. Dengan demikian, tidak mungkin baginya untuk berjanji kesetiaannya kepada agama. Lei Chen meminta. Sui Ying setuju. Karena utusan suci berjubah hitam masih dalam pelarian, dia tidak akan punya waktu untuk dengan paksa mengendalikan tahanannya. Kami akan segera bertindak. Yang terbaik jika kamu tetap di dalam harta Eden aku. Saat Sui Ying berbicara, dia melambaikan tangannya dan mengumpulkan Lei Chen. Lei Chen tidak melawan dan dengan patuh memasuki harta Eden. Pada saat ini, dia hanya bisa menunggu dan berharap agar tetua Dongbo menyelamatkan istrinya. Dia pada akhirnya terlalu lemah, dan yang bisa dia lakukan hanyalah menunjukkan arah. Setelah Sui Ying mengumpulkan Lei Chen ke dalam harta Edennya, ia kembali ke kota hitam. Di dalam kota hitam, di aula gelap, seorang pria dan seorang wanita duduk berhadapan satu sama lain. Mereka bukan manusia biasa. Laki-laki yang dingin itu ditutupi lapisan baju besi beku, dan wajahnya ditutupi dengan sisik putih. Wanita itu memiliki 6 lengan dan mempesona di alam. Kedua aura mereka meresap dan menyelimuti seluruh aula. Utusan suci Qi Yun akan tiba segera. Pria dingin itu memegang gelas anggur dengan anggur berwarna kuning di dalamnya. Aroma dari angin sudah lama menyebar ke sekitarnya. Kali ini, utusan suci Qi Yun benar-benar sengsara. Mata Enchantress 6 lengan berisi aliran kilat, dia dengan susah payah memimpin bawahannya untuk menyebarkan agama. Kakak laki-lakinya juga meminjamkan binatang buas untuk membantunya. Selama periode yang panjang ini, dia telah berkontribusi besar, memungkinkannya dengan cepat bangkit dan menjadi utusan suci. Sangat disayangkan bahwa dia bertemu dengan kemunduran saat ini yang menyebabkan dia hampir semua bawahannya. Tidak apa-apa bahkan jika binatang bermutasi mati karena itu bukan miliknya awalnya, tetapi kehilangan begitu banyak pengikut yang dipersiapkan sesuai dengan standar agama akan sangat mahal baginya. Kontribusinya kali ini pasti akan dikurangi untuk mengimbanginya. Pada akhirnya, itu mungkin hanya akan mengakibatkan kehilangan posisinya saat ini. Mungkin dia membutuhkan lebih banyak waktu dan bantuan dari saudaranya jika dia ingin menjadi utusan suci tinggi lagi. Petik 2. Jangan menjadi orang yang Schadenfreude. Dia akhirnya masih merupakan adik laki-laki Santo Wang Ming. Pria yang dingin itu memperingatkan. Huff. Enchantress 6 tangan terkikik. Aturan agama suci kuno sangat ketat. Jika seseorang ingin menjadi utusan suci tinggi, dia harus berada di puncak ranah persatuan. Itu juga mungkin bagi kultivator untuk menjadi satu dengan memberikan kontribusi yang cukup untuk agama. Meskipun lelaki berjubah hitam itu lemah, dia mendapat bantuan kakak laki-lakinya. Menambahkan beberapa bawahan yang cakap, dia mampu berkontribusi banyak pada agama, memungkinkannya untuk hanya selangkah lagi dari menjadi utusan suci tinggi. Selanjutnya, dengan bantuan kakak laki-lakinya, dia akan dapat memperoleh banyak manfaat dan mendapatkan kekuatan yang lebih besar setelah dia menjadi utusan suci-suci. Meskipun mereka merasa iri, laki-laki yang dingin dan Enchantress 6 lengan hanya bisa menonton ketika hal-hal terjadi. Mereka tidak berani bersekongkol melawan dia. Mereka hanya bisa menyaksikan dengan mata terbuka ketika lelaki berjubah hitam terus menumpuk lebih banyak kontribusi untuk agama. Sekarang setelah pihak lain bertemu dengan kemunduran seperti itu,
mereka tidak bisa menahan perasaan bahagia di hati mereka. Tapi mereka bisa senang dalam hati. Mereka tidak berani menunjukkannya secara terbuka. Santo Wang Ming, mengapa dia seorang suci? Dalam agama suci kuno, hanya mereka yang bisa melampaui alam dan melawan para ahli primal chaos sebagai ahli alam persatuan yang berhak disebut Saint. Menggunakan Star Pagoda sebagai bentuk standar, seseorang harus melewati tingkat ke-6 Star Pagoda sebelum mereka bisa disebut Santo. Tapi ini sangat sulit karena tidak ada ahli bidang persatuan bahkan di Great Void Heaven Temple, terkenal karena memiliki ahli yang bisa bertarung melawan mereka yang berada di ranah yang lebih tinggi, yang telah benar-benar melintasi Star Pagoda tingkat ke-6. Tetapi bagi seorang ahli bidang persatuan untuk bersaing bahkan melawan raksasa chaos primitif yang paling lemah adalah sesuatu yang tak terduga. Sesosok terbang dari jauh ke aula. Justru pria berjubah hitam yang mereka bicarakan. Ini membuat ekspresi mereka tidak sedap dipandang. Laki-laki yang dingin dan wanita 6 tangan dengan cepat bangkit untuk menyambutnya. Kakak Ciyun, pria dingin itu berkata dengan ekspresi sedih di wajahnya yang bersisik putih, bagaimana mungkin kamu begitu sial? Kamu begitu dekat untuk menjadi utusan suci-suci, namun semua ini terjadi. Petik 2. Wanita 6 tangan itu berseru, Brother Ciyun, jangan cemas sekali. Meskipun kamu telah menderita banyak kerugian saat ini, kehilangan banyak kontribusi kamu untuk agama, kita harus tenang. Saudari ini pasti akan melakukan yang terbaik untuk membantu kamu. Petik 2. Meskipun mereka berdua menyeringai karena kemalangan pihak lain, mereka harus dengan sepenuh hati membantu pria berjubah hitam ini pada saat ini. Sialan tetua Dongbo itu. Pria berjubah hitam langsung duduk. Dia mengambil termos di sampingnya dan mulai minum. Setelah sepenuhnya meluapkan perasaannya dengan minum, dia dengan paksa meletakkan termos itu. Dengan peng, labu itu pecah di atas meja. Dia mengertakkan gigi, itu semua karena tetua Dongbo ini yang menghancurkan perselingkuhanku. Aku baru memulai operasi aku sebulan ketika dia benar-benar tiba. Petik 2. Pria dingin yang duduk di dekatnya menambahkan, aku sudah menyelidiki masalah ini. Di dalam sistem internal kami, tetua Dongbo ini juga disebut Dongbo Sueying. Dikatakan bahwa ia adalah talenta yang tak tertandingi, dan berasal dari kosmos tertentu dalam kehancuran primal. Dia bisa menjadi murid berjubah emas dari kuil surga Great Void ketika dia masih di kosmos. Laporan itu juga menyebutkan bahwa leluhur iblis dan Sword Master berasal dari kosmos yang sama. Petik 2. Iblis leluhur, Sword Master, pria berjubah hitam mendengus dalam hati. Leluhur iblis adalah Master Aula Kuil Void besar. Sword Master, bahkan keberadaan dunia final. Selain itu, belum 100 juta tahun sejak dia tiba di kuil surga Void besar sebelum dia bisa menjadi Dewa Void dan melewati tingkat ketiga Pagoda Star, sebagai hasilnya menjadi tetua aula bagian dalam. Laki-laki yang dingin berkata tanpa daya, sebagai ranah asal kelahiran asal Inner Hall, kuil Void surga yang besar pasti akan menghargainya. Ini juga merupakan wilayah kuil surga Void besar, dan tidak mungkin bagi kita untuk mengalahkannya. Selama momen-momen penting, Forefather Tian Yu dan Sword Master, dua eksistensi terakhir ini dapat dengan mudah mengirim inkarnasi mereka. Petik 2. Pria berjubah hitam itu menjadi semakin frustrasi. Dia tahu bahwa dengan kekuatannya, tidak mungkin baginya untuk menghadapi Sueying. Bahkan orang-orang di belakang punggungnya tidak bisa bersaing dengan orang-orang di belakang Sueying. Meskipun agama suci kuno kuat, ini sebagai akhirnya wilayah milik kuil surga Void besar. Mereka hanya bisa berkembang secara diam-diam di bawah permukaan tanpa bisa berhadapan secara terbuka. Bingung dan marah, tidak ada yang bisa dia lakukan selain bertahan dan menyimpan kemarahannya dalam dirinya. Mari kita tunggu dan lihat. Akan ada satu hari, pria berjubah hitam diam-diam bersumpah. Meskipun dia melolong dan berteriak jauh di dalam hatinya, dia tidak bisa mengungkapkannya karena itu akan mengolok-olok teman-temannya. Bahkan dia tahu bahwa peluang balas dendamnya berhasil hampir nihil. Brother Ciyun, istirahat saja dan santai saja. Masalah tentang menyebarkan agama sama sekali tidak mendesak, kata pria dingin itu. Pria berjubah hitam itu mengangguk. Dia juga perlu menghubungi kakak laki-lakinya. Sejak binatang bermutasi meninggal, dia tidak memiliki bawahan yang mampu lainnya. Jika dia hanya mengandalkan murid suci itu,
Akan sulit baginya untuk maju dengan cepat. Hanya ketika ia memiliki seorang ahli yang memadai dan kuat, kecepatan menjalankan misinya menyebarkan agama menjadi lebih cepat. Ayo, temani aku untuk minum, kata Chi Yun berjubah hitam. Baik. Di sini, saudari ini memiliki banyak anggur yang enak. Keduanya jelas merupakan dua eksistensi tertinggi di pangkalan ini, utusan suci tinggi. Tetapi mereka harus tetap sopan di depan utusan suci peringkat rendah ini, mereka tidak berani menyinggung perasaannya sama sekali. Mereka baru mulai minum sebentar. Ketika ekspresi wanita 6 tangan berubah. Dia mengirimkan, hati-hati, barisan peringatan telah mendeteksi Dewa Void dan penguasa Dewa Sejati di luar kota. Mereka saat ini mengawasi kota ini dalam kegelapan. Oh, penguasa Dewa Sejati itu telah pergi ke Harta Eden dari Void God itu. Menilai dari penampilannya, dia seharusnya tetua Dongbo yang sebelumnya kita selidiki. Petik 2. Tetua Dongbo, asal mula kelahiran alam Ranho, ekspresi pria dingin itu berubah, meskipun ada niat membunuh yang tiba-tiba muncul dari matanya. Meskipun Sui Ying tetap sangat waspada, dia memiliki terlalu sedikit interaksi dengan agama suci kuno. Ini pada akhirnya adalah negara adik kuasa terkuat di 5 dunia suci besar. Master Suci adalah seseorang yang bermusuhan dengan hampir semua keberadaan alam akhir lainnya. Saat dia tiba, barisan peringatan kota hitam ini sudah mendeteksi dia. Ekspresi pada gadis 6 tangan dan pria dingin itu tidak menyenangkan. Mereka menatap laki-laki berjubah hitam dengan marah. Pangkalan kami sangat penting. Hanya ada 90 pangkalan di seluruh Seven Star Oceanic Secret World, dan itu sangat penting bagi kita untuk menyebarkan agama kita. Laki-laki yang dingin itu berkata dengan sungguh-sungguh, sekarang tetua aula dalam dari kuil Void Heaven yang agung ada di sini, itu adalah sangat mungkin bahwa pangkalan ini telah terungkap. Apa yang bisa kita lakukan sekarang adalah mengurangi kerugian kita. Petik 2. Laki-laki berjubah hitam mengertakkan gigi. Dia mengirim kembali dengan suara rendah, ini tidak ada hubungannya dengan aku. Dia ingin menyingkirkan semua tanggung jawab pada contoh pertama. Gadis 6 lengan dan laki-laki dingin itu menatapnya. Mereka tidak mengatakan apa-apa karena hukuman terakhir akan dihakimi secara adil oleh para petinggi dari agama suci kuno. Laki-laki berjubah hitam, utusan suci Chi Yun, sedang menyebarkan agama di negara sayap emas dan telah menyinggung aula dalam tetua Sui Ying dari kuil surga Void besar. Utusan suci Chi Yun kemudian melarikan diri ke markas ini, memimpin Sui Ying di sepanjang jalan di sini. Siapapun yang tidak bodoh bisa menebak bahwa Sui Ying pasti mengejar di belakang dalam gelap. Mungkin dia telah meninggalkan semacam jejak-jejak pada utusan suci Chi Yun. Segera pimpin utusan suci lainnya ke aula istana suci bawah tanah. Pria yang dingin itu memerintahkan, gunakan kecepatan tercepatmu untuk memindahkan patung Master Suci. Setelah membawanya dengan sukses, segera teleportlah setelah itu. Petik 2. Ya, gadis 6 bersenjata dan laki-laki berjubah hitam, utusan suci Chi Yun, mengakui. Mengapa mereka hanya memiliki 90 pangkalan di daerah yang begitu luas di dalam Seven Star Oceanic Secret World? Tepatnya karena setiap basis membutuhkan patung Master Suci. Itu dimaksudkan untuk berkomunikasi dengan dunia suci kuno yang jauh dan untuk mengendalikan para pembudidaya. Tindakan-tindakan ini membutuhkan bantuan dari patung Guru Suci. Sama seperti di Golden Wing Nation, metode pengendalian yang dilakukan pada para pembudidaya adalah tingkat yang lebih rendah, itu hanya bisa mengendalikan para pembudidaya yang lebih lemah, dan sebagian besar penguasa Dewa Sejati dapat melawannya. Tapi begitu kultivator dikirim ke patung Guru Suci. Mengandalkan patung ini, bahkan mereka yang memiliki semangat kuat di antara penguasa Dewa Sejati, ahli asal kelahiran, dan bahkan para ahli persatuan yang sedikit lebih lemah akan dikendalikan secara paksa. Dengan menandai jejak pada jiwa mereka, para pembudidaya ini akan tetap benar-benar setia kepada Guru Suci. Dongbo Sui Ying mungkin ada di sini, tapi dia mungkin tidak yakin bahwa tempat ini adalah tempat markas kita. Pria yang dingin itu berkata, aku akan menanganinya dan mencoba menunda sebanyak mungkin waktu. Jika kamu dapat membunuhnya, itu akan menjadi hebat juga, kata utusan suci berjubah hitam Chi Yun. Membunuh tetua aula dalam, kemampuan bertahan hidup mereka terlalu hebat. Pria dingin itu merasa benar-benar marah dalam hatinya.
Bahkan jika mereka berhasil membawa patung Master Suci, mereka harus melepaskan basis ini. Agama suci kuno akan menghukum mereka. Namun demikian, jika mereka bahkan tidak bisa mengamankan patung Master Suci, maka hukumannya bahkan akan lebih berat. So, laki-laki yang dingin itu segera terbang keluar dari aula istana yang gelap. Gadis 6 lengan dan pria berjubah hitam, utusan suci Ciyun, juga bergerak. Mereka mentransmisikan ke utusan suci lainnya agar mereka melanjutkan menuju aula istana suci bawah tanah, dan menggunakan kecepatan tercepat dalam memindahkan patung Master Suci. Sui Ying berjubah putih berdiri di udara. Dia sedang melihat kota hitam ini. Dia langsung menggunakan play triple diagram, menyebarkan riak yang tak terlihat di tempat itu. Namun demikian, kota hitam itu berisi susunan yang mencegahnya merembes masuk. Siapa yang berani melanggar kota Black Mountain aku? Sosok terbang. Dia tak lain adalah pria dingin itu. Dia memancarkan aura megah yang menyebabkan kepingan salju es terbang di kekosongan sekitarnya. Pria dingin ini mengerutkan kening dan berteriak, "Siapa kamu?" Sui Ying berjubah putih terlalu malas untuk menjawab. Dia tahu pihak lain menunda waktu. Sui Ying jelas bahwa objek paling penting di dasar agama suci kuno adalah patung Master Suci. Mereka membutuhkan waktu untuk memindahkan patung itu, meskipun periode ini tidak lama. Hong. Sui Ying mengulurkan tangannya, menyebabkan jimat muncul. Itu adalah jimat yang bisa didapatkan oleh tetua aula dalam. Jimat ini memancarkan aura mengerikan, dan itu bahkan telah membentuk ilusi aula istana yang menjulang tinggi dan mempesona di belakang Sui Ying. Aura ilusi ini dipenuhi dengan penindasan, dan itu bisa menyamai aura para ahli ranah primal chaos. Ini justru ilusi kuil surga Great Void. Itu tidak bisa dipalsukan. Aku adalah tetua aula dalam dari kuil Void surga yang hebat. Sui Ying berteriak, cepat dan nonaktifkan susunan kota Black Mountain kamu. Jika kamu berani melawan, kamu menyinggung kuil surga Void besar aku. Kalian semua akan diperlakukan sebagai bagian dari agama suci kuno, dan semua akan dibunuh tanpa pengampunan. Petik 2. Aula bagian dalam tetua kuil Void besar surga? Pria yang dingin memucat setelah melihatnya. Dia menjawab dengan hormat dan panik, "Tuan tetua ini, aku telah lama tinggal di sini. Mengapa Pak tetua ini?" "Hentikan omong kosongmu." Sui Ying mengerutkan kening. Dia seperti ujung pedang saat ini. Sui Ying mencegah pria dingin ini menunda lebih lama, "Nonaktifkan kamu arai sekarang. Aku menyempurnakan harta yang penting, dan telah menghabiskan waktu dan upaya yang lama untuk melakukannya. Kenapa tidak?" Pria yang dingin itu masih berusaha untuk melonggarkan. "Membunuh?" Mata Sui Ying bersinar dengan dingin. Meskipun dia tidak sepenuhnya yakin bahwa kota hitam ini adalah basis penting dari agama suci kuno, dia 70-80% yakin. Selanjutnya, pria berjubah hitam itu telah memasuki tempat itu saat dia melarikan diri. Saat ini, bahkan setelah menunjukkan identitasnya kepada pihak lain, dia tidak mau membiarkannya masuk. Itu berarti ada sesuatu yang salah. Siu 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 gelombang, mengikuti teriakan itu, total 300 ikan valet terbang keluar dari permukaan Sui Ying. Mereka menargetkan pria yang dingin. Pada saat yang sama, banyak helai riak transparan tipis terjerat di sekitar pria dingin itu. Pria dingin itu berteriak, "Tuan tetua, aku benar-benar memurnikan harta yang penting. Inkarnasi aku saat ini di depan tungku dan tidak dapat diganggu." Petik 2. Meskipun dia berteriak, pria dingin itu mulai melawan serangan itu. Sebuah baju besi kristal terkondensasi di tubuhnya, dan pada saat yang sama, pedang es muncul di tangannya. Meskipun tubuhnya terjerat oleh riak yang tak terhitung jumlahnya, dia mampu mengayunkan pedangnya keluar. Sua. Ruang mulai membeku. Itu mulai membatasi dan mempengaruhi untaian riak tipis sekitarnya. Ini juga mempengaruhi energi pemutusan yang terbang di atas, sangat mengurangi kecepatan energi pemutusan yang masuk. Pada saat yang sama, cahaya pedang yang menyilaukan langsung berbenturan dengan energi pemutusan itu. 300 ikan valet itu seperti sekolah ikan yang maju. Mereka berbenturan dengan cahaya pedang-pedang es itu pada saat itu. Energi pemutusan yang awalnya menjadi sangat lambat dalam kecepatan telah dihancurkan oleh cahaya pedang. Tetapi masih ada 4 ikan ungu yang melonjak berkuasa. Siu, 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 siu,
Petik 2. Mereka seperti 4 naga dewa yang melayang di langit menuju laki-laki yang dingin. Laki-laki yang dingin itu mungkin telah terjerat oleh helai-helai riak tipis, yang menyebabkan kecepatannya terpengaruh secara signifikan, tetapi kekuatannya yang gemetar di surga memungkinkannya untuk dengan berani mengayunkan pedang es di tangannya untuk menangkis 4 dewa energi pemutusan yang seperti dewa naga yang menakutkan. Keempat helai energi pengakhiran ini telah dengan tepat menunjukkan pedang ketiga dari 13 pedang apokaliptik. Ini juga alasan mengapa hanya ada 300 ikan. Karena jika dia mengeluarkan terlalu banyak energi pengakhiran, itu akan menjadi beban yang sangat besar pada energi jantungnya. Dia tidak akan bisa menggabungkan pedang ketiga apokaliptik ke dalam teknik. Peng 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 peng. Cahaya pedang es yang dingin dibiaskan berulang kali. Cahaya pedang yang berasal dari pria dingin itu benar-benar aneh. Itu benar-benar mampu menangkis serangan masuk dari 4 untai energi pemutusan. Meskipun ikan-ikan lain juga menyerang ke arahnya, mereka tidak bisa menghancurkan baju besi sedingin es yang dimilikinya. Mereka hanya memengaruhi kecepatannya. Bahkan setelah diserang oleh pedang ketiga apokaliptik, sesekali, itu hanya menyebabkan lubang terbentuk di tubuhnya. Tiba-tiba, semua ikan menghilang. Hanya ada 4 untai energi pemutusan seperti Dewa Naga yang menyerang dengan ganas, dan Sue Ying yang jauh juga menghilang. Sua! Sue Ying segera muncul di sisi pria dingin itu. Dia mengirim serangan sengit dengan tombaknya. Teleport, pria dingin itu mencibir ke dalam. Tanpa pengaruh ikan, dan di bawah keadaan masih menangkis 4 untai energi pemutusan, ia masih bisa mengusir tombak dari Sue Ying dengan kilatan pedangnya. Hong gelombang. Pada saat itu ketika dia menangkis serangan itu, tombak lain keluar dari kehampaan. Itu terlalu mendadak. Pria dingin yang sebelumnya mencoba yang terbaik untuk menangkis tombak dan untuk berurusan dengan 4 untai energi pemutusan tidak punya waktu untuk bereaksi terhadap tombak ini yang muncul begitu dekat dengannya. Namun demikian, pria dingin tetap tenang saat dia membiarkan tubuhnya menangani serangan itu karena dia pernah selamat dari serangan pedang ketiga apokaliptik yang dibentuk menggunakan energi pengakhiran. Hong gelombang tombak itu menembus tubuh laki-laki yang dingin, menyebabkan ekspresinya berubah tiba-tiba. Dia salah. Dia benar-benar salah. Tombak ini adalah senjata Void God bertingkat atas. Ujung tombak itu dijiwai dengan energi pemutusan. Sue Ying benar-benar menanamkan kekuatan dari tingkat 28 Walker's Hidden Secret ke dalam tombak ini sambil menampilkan keterampilan pedang ketiga apokaliptik juga. Itu jauh lebih kuat daripada pedang ketiga apokaliptik standar yang dimanifestasikan menggunakan energi pemutusan. Tubuhnya terkoyak seluruhnya, dan energi destruktif menelan seluruh tubuhnya. Peng 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 gelombang, saat tubuh pihak lain sedang robek pada saat ini, Sue Ying melepaskan untaian lain dari Termination Energy ke tombaknya. Penghentian yang tak terhitung jumlahnya ikan energi juga dengan panik menghancurkan tubuh pihak lain. Pada saat berikutnya, Sue Ying mengirim 3 tombak secepat kilat. Setelah tombak ketiga dikirim, tubuh lelaki dingin itu hancur dan hilang. Saat dia meninggal, masih ada ekspresi tidak percaya dan putus asa di wajahnya. Dia tidak berani percaya bahwa dia akan kalah dari Rana asal kelahiran Void God. Bahkan jika pihak lain adalah tetua aula dalam dari kuil surga Void besar, dia masih di Rana asal kelahiran. Huff. Sue Ying dengan dingin melihat ini. Bahkan tanpa mengolah play triple diagram, dia bisa melewati tingkat ketiga Star Pagoda. Dan sekarang, dengan play triple diagram membatasi pihak lain selama pertempuran, pihak lain hanya bisa menampilkan sebagian dari kekuatannya. Jadi, itu normal bagi pihak lain untuk mati. Mengatakan itu lambat, tetapi dalam kenyataannya, pertempuran antara Sue Ying dan pria dingin itu terjadi dengan sangat cepat. Pertama, itu adalah serangan kelompok, diikuti oleh pertempuran jarak dekat. Bahkan tidak ada nafas berlalu ketika pihak lain meninggal dalam pertempuran. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.